sini aku mau buat video tugas untuk UAS Ilmu Jurnalistik tentang teknik reportase, khususnya cara melakukan wawancara dengan baik. Nah, perlu teman-teman ketahui, wawancara adalah salah satu metode utama yang digunakan jurnalis untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Nah, agar informasi yang diperoleh ini lebih akurat dan lengkap gitu, seorang jurnalis itu harus memahami teknik wawancara dengan benar. Nah, di sini banyak banget yang bertanya, apa sih wawancara itu? Nah, di sini aku mau nyebutin inti dari wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara wartawan atau jurnalis dengan narasumber untuk memperoleh informasi, fakta, pendapat, atau pengalaman yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau topik tertentu gitu. Nah, di sini itu wawancara itu mempunyai tujuan. Tujuannya yang pertama ada mengumpulkan data dan fakta, yang kedua ada mengklarifikasi informasi, yang ketiga ada mendapatkan pendapat atau sudut pandang dari narasumber, yang keempat ada menambah kredibilitas berita. Nah, pastinya sebelum wawancara itu mempunyai persiapan sendiri ya teman-teman. Nah, persiapan dari wawancara itu yang pertama ada riset terlebih dahulu. Jadi seorang jurnalis itu sebelum wawancara harus mencari tahu informasi mengenai topik dan narasumber. Dengan begitu, pertanyaan yang diajukan itu lebih relevan dan mendalam. Nah, kalau misalnya mewawancari seorang dosen tentang hoax atau ujaran kebencian, kita itu harus pahamin dulu hoax dan dampaknya itu kayak gimana gitu. Terus yang kedua ada menentukan tujuan wawancara. Nah, pastikan kalian itu harus tahu informasi apa yang ingin didapatkan agar wawancara itu tidak melebar kemana-mana. Jadi intinya aja gitu, jangan sampai kemana-mana, melebar kemana-mana kayak gitu. Nah, yang ketiga ada menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi kita itu harus membuat daftar pertanyaan yang umum gitu dan lebih spesifik gitu. Jadi biar jawaban dari narasumbernya juga gak banyak, jadi langsung ke intinya aja kayak gitu. Nah, di sini tadi kan sebelum wawancara ya. Nah, di sini itu aku bakal nyebutin cara melakukan wawancara dengan baik. Yang pertama itu ada perkenalan diri dengan sopan. Awali dengan salam, perkenalan, nama, terus tujuan wawancara kalian tuh mau apa gitu. Dan tentunya kita itu harus menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu tuh harus ada di dalam diri seorang jurnalis. Terus yang kedua ada menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Hindari bahasa yang terlalu rumit dan atau terkesan menginterogasi gitu. Jangan sampai bikin berbelit-belit gitu omongannya tuh. Terus yang ketiga ada dengarkan dengan aktif. Jangan sampai kita itu hanya fokus pada daftar pertanyaan dari kita gitu. Kita juga bisa mengembangkan pertanyaan dari jawaban narasumber. Misalnya kita itu mendengarkan jawaban dari narasumber, terus kita juga bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lagi dari jawabannya. Terus yang keempat itu ada ajukan pertanyaan terbuka. Jadi dengan pertanyaan terbuka membuat narasumber itu lebih banyak menjelaskan inti atau poin-poinnya gitu. Yang kelima ada poinnya itu jangan memotong pembicaraan. Berikan kesempatan untuk narasumber menyelesaikan jawabannya. Kita itu jangan sampai memotong apa yang narasumber itu ucapkan gitu. Terus yang keenam ada catat atau rekam informasi yang penting. Tetapi sebelum kita merekam atau mencatat, kita itu harus izin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita itu bisa menggunakan alat perekam agar tidak ada informasi yang terlewat. Tentunya di setiap hal itu mempunyai hal-hal yang harus dihindari. Nah, hal yang harus dihindari ketika wawancara adalah yang pertama, datang tanpa persiapan. Contohnya datang tanpa persiapan itu kita itu tiba-tiba datang tapi nggak punya tujuan pasti dan nggak punya pertanyaan yang relevan gitu. Minimal banget tuh punya pertanyaan. Terus yang kedua ada bertanya dengan nada menyudutkan. Jangan sampai ketika kita tektok bersama narasumber, kita itu menyudutkan narasumber. Yang ketiga ada memaksa jawaban dari narasumber. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman, karena pengetahuan orang itu beda-beda gitu. Terus yang keempat ada menyebarkan informasi tanpa memverifikasi. Itu akan menimbulkan hoax gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memverifikasi jawaban dari narasumber terlebih dahulu. Yang kelima ada tidak menghargai waktu narasumber. Kita itu terus-terusan wawancarai itu tidak boleh. Nah, tentunya di sini aku akan memberikan tips wawancara ala Gen Z ini teman-teman. Pasti teman-teman sangat membutuhkan ya tips wawancara ini gitu. Nah, yang pertama ada tetap percaya diri tapi jangan sok tahu.
kita itu boleh percaya diri, tapi jangan sok tahu ketika memang sudah tahu gitu apa yang akan diwawancarai. Terus yang kedua, bangun suasana yang nyaman agar narasumber lebih terbuka. Jadi jangan terlalu monoton lah kayak gitu. Yang ketiga, gunakan eye contact dan bahasa tubuh yang sopan. Karena ketika kita berbicara dengan orang lain, kita itu harus, tatapannya itu harus tertuju kepada lawan bicara kita. Jangan sampai mata kita ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh seperti itu. Terus yang keempat, ada fokus pada inti pembahasan, jangan terlalu banyak basa-basi. Karena akan memakan waktu banyak teman-teman ketika kita banyak basa-basi. Yang terakhir itu ada selalu mengecek ulang fakta sebelum dipublikasikan. Karena ketika hoax dari seorang jurnalis itu pasti akan menyebar kemana-mana. Jadi jejak digital itu pasti akan awet ya teman-teman, tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Kesimpulan dari aku, wawancara yang baik itu tidak hanya soal bertanya, tapi juga tentang persiapan, sikap sopan, kemampuan mendengar dan menghargai narasumber. Dengan teknik wawancara yang tepat, seorang jurnalis dapat memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan dapat dipercaya. Jadi, kunci wawancara yang baik adalah riset, komunikasi yang sopan, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Karena seorang jurnalis yang baik bukan hanya pandai bertanya, tetapi juga pandai memahami jawaban dan pandai memverifikasi jawaban. Terima kasih dariku. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai calon jurnalis, kita tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat melalui karya yang kita hasilkan. Karena setiap berita yang akurat, edukatif, dan bermanfaat dapat menjadi dorongan bagi banyak orang untuk berpikir lebih kritis, bertindak lebih baik, dan membawa perubahan positif. Oleh karena itu, jadilah jurnalis yang tidak hanya mencari berita, tetapi juga menyebarkan semangat, harapan, dan kebenaran. Karena jurnalis yang hebat bukan hanya yang mampu menulis dengan baik, tetapi juga yang mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat.